Yang kemarin yang sudah kita bahas ya berkaitan dengan analisa, berkaitan dengan teknikal ya. Selalu yang kita lihat adalah dari sisi candlestick. Dari sisi candlestick kita selalu perhatikan candle yang terbentuk itu, yang terakhir terbentuk, apakah dia lebih besar dari sebelumnya atau lebih kecil atau ada rejeksi. Maka candlestick ini perhatikan dari sisi ukuran bodinya, dari sisi sumbunya, panjang sumbunya, rasionya, high dan low-nya. Ini selalu diingat, diperhatikan. Begitu terbentuk candle sempurna, kita langsung bandingkan dengan sebelumnya. Candle yang baru terbentuk itu kita bandingkan dengan sebelumnya, apakah ada petunjuk di sana. Ada kalanya candle sebelumnya kecil kemudian panjang, berarti itu momentum. Ada kalanya panjang kemudian mengecil, itu berarti loss momentum. Berarti kalau ada loss momentum, ciri dia akan berbalik. Dari candlestick ini maka nanti kita akan menemukan ya candle-candle yang terbentuk itu akan terangkai menjadi satu bentuk pola. Pola itu kalau digabungkan dari candle-candle itu akan membentuk baris tadi kemarin ya. Baris naik atau baris turun. Kalau naik disebut dengan trend up, kalau turun disebut dengan trend down, trend turun. Sudah ketemu dengan trennya, kemudian tidak cukup di sana, bisa jadi trennya turun tapi membentur area supportnya, sehingga perhatikan support and resistennya. Di wilayah itu jangan ambil posisi dulu ya, tunggu dia memantul atau berbalik sekalian atau dia lanjut. Jadi di area support resisten kita kenali tanda. Di area di sini kita kenali petunjuknya. Apakah dia break atau dia memantul? Reversal. Ya, Hmm. memantul atau reversal. Hanya begini sebenarnya Pak, kalau kita pengen betul-betul punya tingkat probabilitas yang tinggi untuk kita masuk, ya hanya Hmm. melihat begini. Kalau kita menggunakan H1 yang bersabar Pak, 1 jam itu baru ganti candlenya. Hmm. Masalahnya kita sabar enggak di sana. Nunggu lama, bahkan bisa 3 jam nanti nunggunya. Tapi ya bukan berarti dipentelangi begitu enggak. Ya mungkin kita Hmm. bisa kira-kira nanti kurang berapa menit ganti candle kita lihat lagi. Kan pergantian candle itu kan 1 jam sekali. Ya. Jelang pergantian candle kita lihat lagi. Itu caranya. Jadi bukan di tengah-tengah, bukan pertengahan waktu kita lihat. Jadi nanti nanggung, Hmm. nunggunya nanggung. Gitu. Mungkin di candle-candle mau berganti ya di H1 itu kita bisa monitor lagi. Kalau masih datar, tidak ada petunjuk yang lebih, ya kita tutup aja dulu. Pasti ada ketemu. Baru setelah ketemu di situ nanti di sini yang ketiga ini namanya entry atau trigger untuk entry itu apa atau konfirmasinya apa? Trigger namanya. Harus betul-betul muncul di sana. Apakah mungkin ada petunjuk yang kita sebut dengan pola candle? Di pola candle itu banyak ya, di materi yang mungkin sudah di-share itu ada banyak sekali, ada engulfing, ada doji dan sebagainya ya. Nanti kita bahas yang utama saja, tidak usah banyak. Tidak usah semua dipelajari karena nanti tambah bingung. Ya, trigger itu ada pola. Kemudian ada dari pola itu mungkin bisa jadi ada chart pattern. Ada chart pattern, ada pola candle, ada chart pattern. Atau setidaknya kita menemukan dua ciri yang kemarin kita bahas di area reversal atau di pembalikan ya. Atau reversal di sini minimal Hmm. ditemukan dua ciri atau dua syarat terpenuhi. Yang pertama bisa juga nanti ada rejeksi, ada sumbu yang panjang. Kemudian dikonfirmasi berikutnya berubah warna. Jadi bisa juga ada rejeksi plus warna yang berubah. Bisa juga ada loss momentum plus warna. Ini bagian dari pola ya, bagian dari trigger yang bisa kita jadikan untuk entry. Selama tidak ada, jangan masuk dulu. Jadi ada 3 langkah ini. Pertama lihat candlestick, yang kedua support resistennya, yang ketiga ada trigger atau entry-nya. Nah, di dalam membaca pergerakan ya, ada namanya nanti kita mengenal namanya Fibonacci atau kita mengenal namanya retracement. Kemudian ada namanya koreksi ya, atau bahkan banyak sekali istilahnya, tapi saya tidak menjelaskan semuanya. Yang utama saja, yang paling sering dipakai ya, yaitu ada namanya retracement. Jadi untuk menguji kekuatan bullish atau bearish itu ada nanti namanya retracement.
retracement, atau biasa orang kenal dengan koreksi sebenarnya. Yang selanjutnya ada namanya range. Ada range, ada retracement, koreksi atau koreksi. Retracement ini biasanya dipakai adalah 50% dari tren sebelumnya ya, tetapi ada yang mengkombinasikan dengan Fibonacci atau dengan indikator bawaan dari MetaTrader namanya Fibonacci ya. Fibonacci itu bisa dipakai untuk menentukan atau mengukur kekuatan perlawanan ya, Fibonacci. Angka emasnya di Fibonacci itu sebenarnya 61,8%. Jadi kalau saya contohkan, misalnya trennya naik ya, ini trennya naik, tren. Kemudian di sini mulai ada tanda-tanda pembalikan ya, mungkin ada loss momentum, ada rejeksi, ada perubahan warna, atau ada pola candle di situ. Sebelah kiri ada resisten misalnya. Dia sudah mulai warna merah, merah, merah. Sudah mulai ada pergerakan warna merah. Maka untuk mengetahui apakah ini akan betul-betul berubah arah dari naik menjadi turun atau justru hanya koreksi. Jadi koreksi itu hanya mantul sementara atau istilahnya orang dia break sebentar atau ngopi sebentar habis itu balik lagi. Nah, untuk mengetahui ini maka kita bisa narik garis dari sini, dari ujung atas sampai ujung dari bawah ke atas, ini yang tren, yang terdekat. Maka kita bisa mengetahui tengahnya di mana. Ini 50% namanya. Jadi selama dia masih berada di garis ini koreksi. Ini bisa mantul kembali ke atas. Kemudian kalau ditambahkan dengan Fibonacci, Fibonacci itu angka goldennya atau angka emasnya berada di 61,8%. Sehingga di sini adalah area Fibonacci retracement. Selama itu tidak ditembus, maka belum dikatakan berubah arah dari naik jadi turun. Justru malah akan semakin kuat. Jadi di sini nanti kita lihat lagi tanda-tanda pembalikan. Inilah yang disebut dengan follow the trend. Kalau kita entry, follow the trend. Jadi trennya naik, ketika koreksi, kemudian mulai memantul, disinilah entry yang paling tepat untuk buy. Satu, kita tidak melawan arah utama, tidak melawan trennya. Yang kedua, kita mendapatkan harga lebih murah karena sempat bergerak koreksi turun tadi. Jangan mengambil posisi di puncak di sini. Buy. Nah, disinilah biasanya orang masuk ketika trennya naik kuat, salah mengartikan follow the trend, akhirnya ikutnya di puncak. Begitu masuk ada koreksi turun, deg-degan, bingung, SL-nya kena. Nah, contoh penerapannya begini, Fibonacci atau retracement ini ya. Contohnya kalau kita contohkan begini. Nah, ini misal ini trennya naik. Oke, yang terdekat aja. Saya ngambil yang terdekat. Yang terdekat tetapi ada pergerakan yang signifikan maksud saya. Hijaunya kan bergerak cukup signifikan di sini. Dari sini naik, naik. Kenapa enggak ambil di sini? Sama, di sini boleh, di sini boleh, kan sejajar. Saat dia mulai merah, mulai banyak merah, artinya swingnya mulai menuju ke bawah, kita bisa klik 2 kali di sini. Di sini ada tengah. Maka ini area koreksi. Selama tidak mampu menembus, maka dia bisa kembali naik. Tapi kalau sudah ditembus dengan kuat, misalkan nembusnya setengahnya merah ini, maka ini dimungkinkan dia akan bergerak turun lagi. Ini kalau kita menggunakan area koreksi 50% dari tren sebelumnya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, itu di sini. Di atas itu ada namanya draw Fibonacci retracement. Bisa dicoba nanti. Draw Fibonacci retracement, kliknya 1 kali. Kemudian ada gambar begini, kalau sudah diklik ada gambar seperti tanda plus, ada garis-garis banyak itu. Arahkan tanda plus yang horizontal itu ke draw, ada Fibonacci retracement, di atas itu ada F, ada tulisan F. Tapi disorot dulu, jangan langsung dipencet ya. Ada F, ada 2 F-nya itu. Yang F yang sendiri sama F ada garisnya. Yang F yang sendiri itu ada draw Fibonacci retracement, diklik aja 1 kali. Kita Kemudian karena ini sebelumnya arahnya naik, dia melawan turun, maka ngambilnya dari bawah ke atas ya, dari body yang bawah ke atas, body hijau yang atas. Oke, bisa. Oke, sekarang diklik 2 kali di garis titik-titiknya. Kalau garis jangan lurus ke, kalau narik garis ini jangan lurus ke garis trennya, nanti tidak kelihatan. Ada agak digeser ke kanan sehingga nanti garis putus-putusnya kelihatan di sana.
Kemudian kalau sudah diklik ada titiknya di garis putus-putus itu klik kanan. Nah, di Ya, Vibo itu ini klik ada kanan. angkanya 002. Iya. Oke, Ya, yang garis putus-putus itu diklik 2 kali atau pastikan sudah ada titiknya di garis putus-putus ya. kita Pak. Ya, Klik kanan nah, sampai muncul Vibo Properties. Ada Vibo ya, Propertiesnya. ya. Nah, Kalau sudah diklik aja dulu. warna. Oke, sekarang Ya, ke common dulu, ke common dulu. Common ya, itu warna yang nanti dia pakai. garis trennya, Ya, ya, seperti ini. Jadi kalau kita ambil warna merah, itu nanti yang berdiri, yang pas kita narik dari bawah ke atas tadi. ya, Biar warnanya juga tidak sama dengan backgroundnya, kasih warna yang berbeda, yang nyala. Kemudian yang level, Vibo level di atas itu ada warna apa? Kasih warna yang nyala ya. Saya pakai warna biru biar nyala, biar kelihatan. biar kelihatan angkanya. Kemudian garisnya juga diperbesar, jangan terlalu kecil. Tidak kelihatan kalau terlalu kecil. Kalau sudah di oke saja, nanti akan ketemu garisnya lebih tebal, angkanya lebih tebal, gitu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti Ya, pandangan kita. Jadi kalau seperti ini itu kan tadi kan ada 50% tuh di sini, ya, kemudian 61 dan itu yang Fibonacci-nya di bawahnya sini. bawahnya ini. Ya. Jadi ini adalah area retracement. Itu Hmm. artinya ketika dia naik kemudian melawan turun, berada di area ini berpeluang memantul kembali ke atas. Tapi ketika dia sudah kuat menembus dalam bentuk body ya, bukan volume, bukan sumbunya, maka ada kecenderungan seller itu lebih kuat. Ya, tapi diingat juga meskipun dia panjang, tapi kalau menembus atau mendekati level Support. supportnya, ya Hmm. hati-hati dulu, tunggu sampai Iya. dia break sekalian.